Yuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kalau Engkau masih memberi kepercayaan buat hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Tuhan tetap menyertai kita ya di tengah-tengah kesibukan kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti punya rancangan yang terbaik ya. Hari ini cukup mengagetkan ya, karena jemaat salah satu PD Victory meninggal kemarin ya. Saya sempat juga kaget tadi di grup beberapa saat, padahal juga dia sempat mengabari saya keadaan kankernya sudah selesai di kemo, itu mulai keadaannya membaik, tapi tiba-tiba muncul yang namanya benjolan ya, nggak tahu gimana. Di situ akhirnya saya kaget, kemarin meninggal dunia. Dan yang kedua yang membuat hati saya juga berduka, yaitu dengan meninggalnya Pak Sugeng yang mencetak buku renungan PD Victory selama ini. Kemarin juga meninggalnya. Dan Pak Sugeng sempat kesaksian di PD Victory Surabaya bulan lalu, keadaannya masih sehat, masih bisa ketawa ya. Hari ini sudah pulang ke rumah Bapak. Kalau saudara dengar kesaksian Pak Sugeng, itu orang yang kuat saudara ya. Anak satu-satunya meninggal dunia dalam jangka waktu yang belum lama ya. Anak satu-satunya sekarang cuma tinggal Bu Sugeng seorang diri. Mereka satu keluarga adalah satu keluarga yang setia melayani Tuhan. Anak melayani Tuhan, Pak Sugeng setia melayani Tuhan, kirim renungan. Baik itu Bu Sugeng juga. Kalau kita lihat, kita hari-hari ini tidak ngerti. Kalau orang tanya kok bisa ya, tadi ada yang tanya kok bisa ya Pak Sugeng itu bisa mengalami keadaan seperti ini, kenapa? Kita semua hari-hari ini tidak ada yang ngerti yang namanya misteri surga, misteri ilahi ya. Tapi kita percaya suatu kali kalau kita pulang ke rumah Bapak, nanti semua gambaran kehidupan kita akan dijelaskan kenapa ini harus terjadi. Kita percaya Pak Sugeng sama anaknya sudah mengalami kemenangan yang luar biasa ya. Kita doakan buat Bu Inge, Bu Sugeng supaya kuat ya. Kita juga doakan jemaat juga supaya juga hari-hari ini kita tidak tahu. Makanya khotbah saya hari ini tadi sempat sebelum saya memulai live ya, saya nyanyi satu lagu yang bagus saudara ya. Lagu ini lagu lama, tapi nggak tahu kenapa lagu ini terulang-ulang terus di telinga saya. Lagu ini beberapa saat itu nggak pernah saya nyanyikan lagu lama. Saudara pengen tahu lagunya? Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jujur, waktu nyanyi lagu ini netesin air mata. Saya nggak tahu kenapa, sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya hari-hari ini,
Kita semua lagi ngalami masa yang kita tidak pernah tahu. Ya, kalau saudara lihat beberapa para hamba Tuhan, pendoa nasional sudah mulai warning, bulan 7 ada krisis beras. Hati-hati, bulan 7 ada krisis beras katanya, ya. Tapi kita percaya bahwa dengan peneguhan ini tidak ada sesuatu yang bisa mencuri perhatian kita selain kita menyanyi, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Apapun terjadi hari-hari ini menimpa kita, kita tidak tahu. Orang seperti Pak Sugeng tiba-tiba meninggal, tiba-tiba anaknya dibawa pulang 100 meter loh dari rumahnya, kecelakaan. Hanya tinggal 100 meter dia sampai pulang ke rumah. Belum sampai pulang ke rumah ditabrak sepeda motor, mati seketika. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jemaat PD Victory juga keadaannya dia baik-baik. Dia selalu kalau konseling sama saya, dia berkata dia nggak punya suami yang selingkuh, suaminya baik, semua baik. Tiba-tiba ada satu prahara petir yang membuat dia hari itu kaget. Ternyata dia divonis kanker dan itu stadium 2 kalau nggak salah. Dan hari ini dia sudah meninggal, dia pulang ke rumah bapak. Saudara lihat ya, hari ini tema khotbah saya menjalani hidup di masa yang serba susah. Kita hari ini tidak ada satu kata apapun selain kita hanya perlu Tuhan, ya. Saudara, kita percaya, kita baca satu ayat yang membuat saudara dan saya hari ini jangan berkecil hati. Waktu saya dapat ayat ini, saya berkata betapa luar biasanya kita di hadapan Tuhan. Kita baca Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. Supaya setiap hari yuk kita mulai nyanyi lagu ini. Lagu ini bagus sekali. Saya kalau nyanyi lagu itu sampai saya merasa, Tuhan, aku tidak akan takut menghadapi apapun. Semua keadaan boleh bertambah buruk, goncangan besar-besaran akan terjadi, resesi. Tapi setiap berita buruk yang saya dengar, saya cuma berkata, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Maukah kita setiap hari-hari ini nggak lihat besarnya masalah, tapi setiap hari kita mau menjalani hidup di masa yang serba susah dengan berkata, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu. Itu yang kita lakukan hari-hari ini. Tidak ada jalan lain. Karena hanya Dia yang punya kehidupan. Milik kita ini cuma miliknya kita. Yuk, miliknya Bapak. Yuk kita baca. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan cuma mengingatkan hidup saya. Siapa kamu, Eli? Sekalipun mungkin hari ini engkau tidak lagi merasa bahwa, oh Tuhan, suamiku tidak cinta mati lagi dengan aku. Bahkan mungkin hari ini ada beberapa orang yang menghakimi hidupmu, orang yang merendahkan hidupmu, menghakimi, membuat engkau rasanya lemah dengan kata-kata orang, penghinaan orang. Tapi engkau perlu tahu, kita hari ini siapapun kita, mau kita hari ini bangkrut, mau kita hari ini gak dicintai suami, mau kita hari ini direndahkan orang, mau kita hari ini gak dihormati orang karena status sosial kita, karena keadaan hidup kita. Percayalah, hari ini firman ini menjadi rema buat saudara dan saya menjalani hidup di masa surga, yaitu bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub, dan kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah.
Artinya tidak ada orang yang bisa mengecilkan posisi kita. Walaupun dia kaya, dia boleh tindas hidupmu, dia boleh sakiti hidupmu, dia boleh fitnah hidupmu. Artinya tidak ada sesuatu goncangan. Walaupun engkau dulu kaya, hari ini bangkrut, status sosialmu di mata orang sudah berubah. Dulu si kaya, sekarang si miskin. Mungkin dulu si orang sukses, sekarang orang yang gagal. Tapi satu hal Tuhan berkata siang ini, siapa hidup kita di Galatia 3 ayat 29, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan engkau adalah orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Sekali lagi, kita bukan orang-orang yang malang, kita bukan korban dari masalah, tapi kita adalah pewaris orang yang berhak menikmati janji Allah, dan kita adalah milik Kristus. Itu sebabnya hari ini apapun keadaan hidup saudara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, semakin besar proses hidupmu, semakin besar hasil yang kita akan lihat di depan. Semakin besar kerugian yang terjadi hari-hari ini, semakin banyak yang akan Tuhan kembalikan di depan lipat-lipat. Itulah orang benar. Kalau kita milik Kristus, kalau kita orang yang diberkati karena kita keturunan Abraham, dan kita adalah orang yang berhak menikmati janji Allah, maka tidak ada setiap kerugian yang tidak digantikan. Tidak ada setiap kegagalan yang hari ini tidak ditutup dengan keberhasilan. Tidak ada setiap kelemahan kita yang tidak ditutup pada akhirnya dengan kekuatan yang akan kita nikmati di depan. Itu sebabnya jalani hidup hari ini di masa yang serba susah, serba tidak punya dasar untuk berharap, serba mustahil. Hari ini banyak orang gini, mustahil Bu Eli kalau aku bisa keluar dari masalah ini. Mustahil Bu Eli, serba minim, serba pas-pasan, serba sulit, dan serba ndak bisa apa-apa. Hari ini banyak orang yang lagi ngalami di titik ini. Tapi sekali lagi, kita jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan. Semakin kita mengecilkan kuasa Tuhan, maka kita tidak akan melihat di balik masalah yang besar ada kuasa Tuhan yang besar. Itu sebabnya yuk hari ini kita bahas ayat di Pengkhotbah 11 ayat 4 sampai 8 ya. Cukup panjang, tapi kita akan lihat hari-hari ini supaya kita tahu di masa yang serba sulit, saudara tetap berbesar hati. Saudara siapa? Walaupun dunia bilang kamu bego, kamu tidak ambil investasi ini, kamu bego, kamu rugi, kamu hari ini hidup hanya sekali. Percayalah, kita sebagai orang benar jangan pernah ikut-ikut apa yang dikatakan oleh dunia. Kita tetap ambil posisi sebagai orang benar. Kita baca Pengkhotbah 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, ya. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Apa yang kita perhatikan hari-hari ini bukan hanya kehidupan yang sia-sia. Masalah itu bukan masalah jika kita melibatkan Tuhan. Kalau kita cuma fokus dengan masalah, kita fokus dengan keadaan hidup kita hari-hari ini, maka kita tidak akan menabur dan kita tidak akan bisa menuai. Kenapa? Karena segenap pikiran, hati, perasaan, mata itu hanya tertuju kepada masalah, sehingga engkau lupa dalam hidup ini ada sesuatu yang harus engkau tabur di masa-masa tersulit, supaya ketika taburanmu benar, maka tuaiannya benar. Nah, ayat 5 kita baca, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalannya angin dan tulang-tulang
tulang dalam rahim seseorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak akan mengetahui, menyelami pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita kadang-kadang kalau berpikir, iya ya, kadang-kadang di dalam satu kehidupan di rahim seseorang ibu itu bisa tumbuh janin yang bisa besar, bisa bertumbuh dengan wajah yang berbeda-beda. Dari mana cara pembentukannya kita aja nggak tahu. Firman Tuhan berkata, kita kalau memperhatikan angin, mikir-mikir kok bisa ya ada angin lewat dari mana, kok bisa ya di dalam kehidupan perut, yang perut ini kan isinya ya makanan, ya semua yang kita makan itu masuk di dalam perut, kok bisa? Ketika ada pembuahan itu terjadi. Yang namanya janin punya mata, bisa bentuk hidung saudara. Hari ini coba lihat saudara, kalau hidung ini tidak diciptakan sesuai dengan apa yang terbaik, mungkin kalau hidung ini lubangnya di atas, saudara bisa bayangin kalau hujan kita mau jadi apa saudara. Tuhan bisa ciptain sempurna hidung ini lubangnya di bawah. Tujuannya apa? Supaya kalau ada air ya ini tidak masuk saudara. Kita hari ini diciptakan Tuhan itu sedemikian rupa, dan kita tidak pernah tahu menyelami pekerjaan Allah yang begitu luar biasa buat hidup manusia. Kita lihat ayat 6. Hari ini kita tidak pernah mengetahui segala pekerjaan Allah, tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Nah, ayat 6 ini yang Tuhan mau taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama-sama baik. Yang Tuhan mau, ingat, taburkan benih. Ya, kita lompat di ayat 8-nya. Oleh sebab itu, jikalau, lihat ya, orang panjang umurnya. Hari ini saudara masih hidup berarti masih panjang umur, karena masih hidup. Lihat ya, biarlah. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ia bersuka cita di dalamnya. Artinya di dalam kehidupan yang kita jalani selama ada nafas kehidupan, yang Tuhan mau kita bersuka cita. Sekali lagi dalam hidup ini Tuhan tidak pernah mengizinkan kita berduka cita, sekalipun hari ini kita jalani masa yang tersulit. Mungkin kita ada di posisi seperti Pak Sugeng, ya, anak sudah hilang. Sekarang di posisi Ibu Sugeng, suami meninggal, anak meninggal. Bu Eli, sukacita gimana? Tapi firman Tuhan berkata, biarlah ia bersukacita jika ia masih diberi nafas kehidupan. Selama kita hari ini masih bernafas, kita mau panjang umur. Yang Tuhan mau, kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku umur panjang. Yang jadi pertanyaannya, kita menikmati umur panjang harus dengan sukacita. Lihat ya kata-kata berikutnya. Tetapi hendaklah ia ingat, nah, akan hari-hari yang gelap karena banyak jumlahnya. Orang benar, firman Tuhan bukan berkata, hari-harimu enak, nyaman, bahagia. Enggak. Tapi firman Tuhan, engkau bersukacita aja sekalipun hari-harimu yang gelap itu banyak jumlahnya. Tangkep ya saudara. Jadi sekali lagi jalani masa-masa di serba susah. Kalau kita belum dibawa pulang ke rumah Bapak, itu berarti Tuhan bilang gini, nak,
Aku berikan engkau panjang umur, tetapi hendaklah engkau bersuka cita sekalipun hari-hari gelap itu banyak. Lihat ya kata berikutnya, segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. 3 kata saudara yang perlu kita hari ini renungkan. Yang pertama kata sukacita. Yang kedua kata hari-hari gelap banyak. Yang ketiga kata kesia-siaan. Mau panjang umur sampai 100 tahun, tidak ada jaminan ketika umurmu 80 tahun baru harimu akan semuanya baik. Atau mungkin saudara bilang gini, Tuhan usia kasih karunia Alkitab kan 70 tahun. Kalau 70 tahun berarti selebihnya bonus. Nah, tidak ada ketentuannya. Setelah 70 tahun hari-harimu terang semuanya tidak pernah sia-sia, tidak ada ketentuannya. Tapi selama kita masih diberi umur, waktu yang hidup, 3 hal. Nikmati hidup dengan sukacita. Yang kedua, bersiaplah menjalani hari-hari gelap yang banyak. Yang ketiga, ketahuilah bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Semua yang terjadi di dunia itu semuanya sia-sia. Hartamu ya sia-sia. Apa yang engkau timbun ya sia-sia. Mati tidak dibawa. Itu sebabnya 3 hal, 3 kata ini. Itu yang akan kita persiapkan buat menjalani hari-hari di masa yang serba susah. Masa sukar sedang terjadi. Siapapun tidak bisa mengelak, Tuhan aku sudah taat kayak Pak Sugeng, sudah setia, hamba Tuhan, seisi rumah tulus melayani Tuhan. Saya tahu Pak Sugeng itu orangnya tulus saudara. Dia mencetak buku renungan itu tidak pernah berkeluh kesah. Kalau sudah waktunya dia janji untuk mengirim tanggal ini dia kirim. Walaupun dia harus naik mungkin kadang-kadang sepeda motor. Sampai hari ini dia kalau kemana-mana dengan istrinya, pernah suatu kali ke rumah saya kaget. Aduh, naik sepeda motor, rumahnya jauh dari rumah saya. Tapi dia tekun. Orang setekun ini, orang semua pada waktu Pak Sugeng mengalami anaknya meninggal, semua ada tanda tanya. Kok bisa? Saudara, tidak ada jaminan saudara mau orang benar, orang berdosa hari ini. Kita tidak pernah tahu, tapi satu hal, orang benar itu tetap ada di dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, 3 hal yang akan saya bahas, jadi 3 kata. Yuk, kalau masih ada panjang umur, sukacita aja. Dan siap menjalani hari-hari yang gelap banyak jumlahnya. Kalau mau minta panjang umur berarti siap melihat hari-hari yang gelap banyak. Hari-hari ini kalau siap panjang umur, ingat ya, apa yang saudara timbun sampai hari ini, itu tidak akan pernah dibawa mati. Semua yang terjadi dalam hidup dengan panjang umur, semua kata sia-sia. Yang pertama, yuk kita lihat Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9. Apa yang perlu kita lakukan kalau nikmati hidup dengan sukacita? Mari makanlah rotimu dengan sukaria. Nah, sukaria lagi. Minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Makanya hari ini yuk jalani hidup, sudahlah. Hutangmu besar ya sukaria. Toh dengan hutang besar saudara juga tidak bisa ciptain solusi. Mau direnungi, mau nangis suamimu yang sudah punya anak, tidak bisa. Hanya dengan nangis itu apa bisa kembali saudara? Ada seorang ibu yang berkata, Bu Eli, saya sampai sujud
basuh kaki suami saya. Harapannya dia tidak meninggalkan saya, tapi semua itu tidak bisa, Bu Eli. Saya sampai sujud nyembah di kakinya. Saya berkata, minta maaf, saya minta maaf, dan saya basuh kakinya, mencuci kakinya, supaya saya mohon dia jangan tinggalkan saya dan anak-anak. Tapi tidak pernah dilakukan, Bu Eli. Justru dia tetap tega meninggalkan saya dan anak-anak. Itu sebabnya kalau kita hari ini baca, semua keadaan bisa terjadi. Tapi apakah sesuatu yang buruk Tuhan itu tidak turut bekerja? Tenang aja. Orang dunia tidak ada jaminan. Allah turut bekerja dalam suamimu yang selingkuh itu untuk mendatangkan kebaikan. Yesus turut bekerja di dalam keadaan hutangmu yang besar. Kalau hari ini engkau sudah bertobat tapi proses masih berlanjut, Allah pasti mendatangkan kebaikan. Apa yang hilang, yang rugi buat orang benar di depan, itu untuk dikembalikan. Tapi buat orang berdosa, apa yang mereka nikmati dari hasil dosa untuk dihabiskan, karena mereka akan ditimpa malapetaka. Makanya hari ini jangan takut rugi, jangan takut ngalami sakit, yang pahit untuk menikmati yang manis, yang rugi untuk menikmati untung dikembalikan lipat hari ini. Yang hari ini engkau sedang ngalami titik kelemahan untuk dikuatkan di depan. Itu selalu janji Tuhan. Makanya kenapa firman Tuhan tidak pernah berkata bersedihlah senantiasa, nangislah Bombay senantiasa. Ndak. Firman Tuhan selalu berkata, bersukacitalah senantiasa, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa? Karena Tuhan jelas tahu ending dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan bukan untuk dihancurkan, tapi selalu endingnya happy ending. Itu sebabnya yuk kita baca, mari makanlah rotimu dengan sukaria, minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Artinya ketika saya baca firman ini, Tuhan cuma bilang gini, Eli, ndak usah nangis lihat Pak Nyoto, ndak usah sedih depresi lihat Pak Nyoto sampai punya 2 anak. Yang penting ya Eli, ingat, yang penting kamu berkenan di hadapanku oleh perbuatanmu. Sudah, selama kamu berkenan, tenang, suamimu nanti balik. Lihat ya, anggur manisnya aku lipat-lipatkan. Tangkap saudara. Itu sebabnya ketika saya membaca firman ini, iya ya benar ya, saya nangis Bombay mikiri Pak Nyoto sampai punya 2 anak. Saya bilang gini, kok bisa ya, dari mana? Dulu saya pikir, Tuhan, kok bisa ya, saya ini sudah Romeo and Juliet, tiap hari saya jagai suami saya, dia di mana saya di mana, dia di mana saya di mana. Mikir dari mana ya datangnya angin perselingkuhan itu, dari mana ya Tuhan? Itu dulu. Semakin saya mikiri, semakin ada penyesalan, semakin tidak bisa move on. Di situ saya semakin terpuruk. Tapi waktu saya baca firman ini, Tuhan bilang gini, Eli, nangis Bombaymu tidak bisa mengubah Pak Nyoto. Tapi Tuhan berkata, yang penting hari ini kamu hidup berkenan aja dengan perbuatanmu. Apa yang kau tabur dengan perbuatan yang berkenan, itu akan menuai nanti benihmu manis enak. Lihat Eli, yang hancur akan aku pulihkan menjadi indah. Itu yang pertama. Yang kedua, 8. Biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Yang kedua,
jaga kekudusan Eli, jangan ikut-ikutan TTM ya Eli, jangan ya. Mungkin Tuhan tahu hari-hari itu ada beberapa orang ya yang mungkin tahu saya lagi kosong, kekosongan kasih. Mereka masuk celah yang orang bilang gini, "Say, ngapain say?" Beberapa orang, Tuhan tahu mulai hati saya yang kosong, nanti kalau saya respon itu nanti bahaya besar. Nah, Tuhan ingatkan Eli, selalu jaga urapanku di atas kepalamu, jaga kekudusan, itu nanti benihmu benar. Dan waktu engkau nabur benih kekudusan, perbuatanmu berkenan di hadapanku. Apa yang kau tuai bukan tuai badai, tapi tuai pemulihan berkat perkenananku, hatiku yang akan berbicara nanti pada akhirnya atas hidupmu. Wow. Hari itu saya bilang, iya ya Tuhan, benar Tuhan. Kalau sampai saya ini stres depresi, terus saya naburnya benih-benih iblis, saya ikut TTM, saya ikut selingkuh, sementara tidak ada orang tahu apa jadinya hidup saya hari ini. Tapi waktu saya menabur yang berkenan, hidup kudus, minyak urapan di kepala saya jagai. Lihat 9. Ini yang perlu kita tahu, yang ke-9. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Siapa yang bilang boleh cerai? Ayo, siapa yang bilang Bu Eli sudah selingkuh, ya cerai aja? Siapa yang bilang? Waktu saya dapat ayat ini, Tuhan bilang ini, Eli, kalau baca firman seumur hidup, setia itu titik. Gak ada yang namanya setia jika dia setia. Setia jika dia tidak selingkuh. Tapi firmanku berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidup. Artinya Tuhan bilang gini, nikmati hidup dengan pasanganmu. Pak nyoto, ndak ada yang bisa merubah. Sekali nyoto tetap nyoto. Seumur hidupmu harus tetap setia seumur hidup. Ndak ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Ndak ada. Kalau saudara baca, ndak ada. Setia dengan syarat 1, 2, 3 itu dunia. Tapi buat firman Tuhan tidak ada ketentuan syarat 1, 2, 3 tidak ada. Tapi Tuhan cuma bilang gini, nikmati. Pak nyoto selingkuh, ya nikmati, setia aja dengan dia seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi nikmati hari ini hidup ya. Itu Lia sudah pasang emoji ketawa ya. Jadi tidak ada syarat ketentuan berlaku, yang pasti setia dengan pasangan, mau limited edition, mau pasangan yang kasar seburuk apapun, Tuhan bilang nikmati. Tapi nikmatinya bukan dengan sedih. Yang pertama apa saudara? Perintah Tuhan yang penting, Eli, nabur berkenan, jaga kekudusan urapanku. Ya, yang ketiga, tetap nikmati pernikahan, setia aja seumur hidupmu. Jangan tukar tambah pasangan. Tuhan, pasanganku mau aku ganti dengan yang lebih mudah keluaran. Misalnya pasangannya tahun 70, aku mau tukar tambah dengan yang tahun 80. Nggak bisa saudara ya. Ingat, ini bukan hari ini saudara, bukan mereka-reka, tapi ini firman. Kalau kita mau menikmati hidup dengan sukacita, ya sukacita aja. Hutang besar, yang namanya suami selingkuh, istri selingkuh, tidak apa-apa. Yang penting sukacita aja. Nabur benih, perbuatan dijaga, kekudusan dijaga. Yang ketiga, nikmati hidup pernikahanmu dengan pasangan
pasanganmu limited edition, jangan pernah ditukar tambah seumur hidup. Ingat lo ya, kita jangan sampai mau tukar pasangan hanya separuh umur. Sudah umur 50 ganti, bosen, nggak bisa. Nggak enak-enak saudara, sekali kita menikah di depan altarnya Tuhan, seumur hidup sampai maut yang memisahkan. Kecuali pasanganmu sudah meninggal, baru boleh cari pasangan yang baru. Itu pun harus doa juga sungguh-sungguh, supaya nanti pernikahan yang kedua tidak tangisan Bombay ya. Jadi kalau mau nikmati hidup hari ini, Bu Eli sukacita gimana? Sukacita aja, nggak apa-apa. Yang penting perbuatan kekudusanmu, pernikahanmu benar, sudahlah. Berkatmu pasti melimpah, tenang aja. Itu yang pertama. Benihmu benar, apa yang kau tabur benar, yang kau tuai pasti berkatnya Tuhan, bukan bonyok lagi ya. Itu yang pertama. Yuk yang kedua, hari ini kita percaya bahwa kita juga akan bersiap-siap menjalani hari gelap. Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai 14. Buka Pengkhotbah 7 ayat 13 sampai 14 ya. Jadi ketika yang kedua, yang pertama tadi jalani hidup dengan sukacita ya. Yang kedua, bersiaplah untuk menghadapi hari-hari gelap yang jumlahnya banyak. Orang benar itu bisa mengalami kemalangan banyak, tapi Tuhan melepaskan. Orang benar berjalan majunya cucuran air mata, tapi pulangnya sorak-sorai. Orang benar jalan hidupnya sempit, sesak, tapi menuju keselamatan. Makanya hari gelapnya banyak, tapi tidak perlu takut karena janji Tuhan selalu dilepaskan, selalu selamat, selalu menang dengan sorak-sorai. Itu sebabnya kita baca Pengkhotbah 7 ayat 13-14. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang dibengkokkannya? Kalau hari ini jalan hidupmu masih berliku-liku, Tuhan sudah lihat loh pemulihannya Pak Nyoto kembali. Lah kok kembali lagi? Berarti kita harus dibelokkan. Belum final, belum garis akhir, masih ada tikungan belok. Jadi kalau kita masih dibelokkan, ikuti aja. Siap ya. Pada hari mujur, nah ada perintah lagi. Pada hari mujur bergembiralah. Dulu mujur terus ya, mujur dapat suami baik, bejo, untung. Aduh, kawin dengan suami yang gak pelit, cinta mati sama saya. Orang bilang gini, Bu Eli kamu hidupmu homia, beruntung, hoki pol. Orang Surabaya kalau ngomong pol itu ya selalu artinya untung sekali, itu hoki pol ya. Tapi lihat ya, dulu saya hari mujur, makanya saya bergembira dapat suami yang baik. Mungkin kok kaya raya dulu, mujur bergembira. Tetapi lihat perintah Tuhan. Tetapi pada hari malang, ingat bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Jadi jangan kaget kalau hidupmu yang mujur tiba-tiba bangkrut, itu dibengkokkan, tidak ada yang bisa meluruskan. Tapi Tuhan bilang gini, tetaplah bergembira, karena ikut Tuhan itu bisa ngalami malang, bisa ngalami cucuran air mata. Karena aku lagi dibengkokkan dulu. Tapi Tuhan bilang gini, harimu ndak sama dengan dunia. Dunia bilang gini, sial deh. Tapi buat kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti firman Tuhan. Ingatlah, hari malang dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Berarti dalam hidup kita tidak ada hari sial. Semua hari adalah baik dan mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara percaya ikut Tuhan tuh masa depannya gimana? Yang pertama,
Hari-hari yang kita lewati itu selalu hari-hari mujur, hari-hari yang penuh damai sejahtera, hari-hari yang aman. Sekali lagi, orang benar di tengah waktu Tuhan bengkokkan jalanmu. Ini bayangan saya. Waktu saya membaca firman ini, saya cuma diingatkan Tuhan gini, Eli, ingat ya, jangan terpuruk. Ini cuma tikungan. Tapi perjalanan hidupmu pasti mencapai garis akhir. Tikungan beloknya ndak enak. Tetap ikuti, jalani dengan sukacita. Karena walaupun belok itu bengkok, ndak enak, tapi ini tetap hari-hari mujur, hari-hari yang penuh damai sejahtera, hari-hari yang aman. Karena aku ada di belokan ini. Waktu aku yang membengkokkan, tidak ada seorang pun yang bisa meluruskannya. Artinya, aku akan menyertai engkau di tengah jalan yang bengkok ini. Hari-harimu, orang bilang sial, it's okay. Orang bilang kasihan delu, malang nasibmu, hancur, it's okay. Tapi buat aku, hari-harinya orang benar itu selalu hari-hari yang mujur, hari-hari yang penuh damai sejahtera, hari-hari yang aman. Jadi tidak ada orang yang hari ini bisa bersedih hati. Gembira. Walaupun engkau siap menjalani bengkokan. Orang kalau dibengkokkan dengan masalah yang hari ini tambah buruk, pasti yang namanya hari-hari gelap yang kita lewati itu tidak enak. Tapi Tuhan sudah memberi ketentuannya. Hari-harimu mujur, penuh damai, hari-harimu aman. Itu sebabnya apa yang Tuhan akan lakukan hari ini, jangan keluar dari jalan yang dibengkokkan. Tidak ada yang bisa meluruskan. Kenapa? Kalau hari ini masih dibengkokkan satu tikungan, dua tikungan, kita tidak tahu berapa tikungan lagi. Yang pasti nanti Tuhan bilang gini, suatu kali pasti mencapai garis akhir. Jadi kalau Tuhan lagi hari ini membengkokkan, tidak ada yang bisa meluruskan, ya. Hari mujur dan malang itu tetap dijadikan Tuhan, tidak usah takut. Yang ketiga, Tuhan yang membuka dan menutup pintu. Jadi hari ini bersiap-siaplah menjalani hari gelap yang banyak. Dengan apa? Hari ini tetap menikmati hari-hari yang mujur, menikmati hari-hari yang penuh damai sejahtera, menikmati hari-hari yang aman. Jadi tidak usah panik. Tetap jalani hari-harinya Tuhan, jangan keluar. Karena Tuhan hari ini punya satu ketetapan bahwa Dia akan membawa hidupmu pasti sampai di garis akhir. Itu yang kedua, ya. Jadi sekali lagi bersiaplah. Kenapa? Walaupun hari-hari gelap, bukan hari-hari sial, hari-hari mujur, hari-hari penuh damai sejahtera, dan hari-hari yang aman. Jadi tidak ada yang membahayakan hidupmu selama tangan Tuhan turut bekerja pada waktu Dia membengkokkan jalan hidup saudara dan saya. Bu Eli sudah lihat hasil, diicipi. Berapa banyak ibu-ibu juga, Bu Eli, sudah kelihatan pemulihan. Lo kok balik lagi tobat umat lagi toh Bu Eli. Bu Eli sudah hamil 2 bulan kok keguguran, Bu Eli kok diicipi. Sudahlah, apapun yang terjadi, Dia tetap Bapak yang baik. Gembira aja, sukacita aja, ngucap syukur aja. Semua hari-harimu mujur, tenang aja. Hari-harimu penuh damai, hari-harimu aman. Yang terakhir, yuk kita baca. Kalau ada kata sia-sia, maka kita tahu. Kolose 3 ayat 1 dan 3 kita baca terlebih dahulu. Kolose 3 ayat 1 dan 3, ya. Jadi kenapa kalau orang konseling sama saya, satu kata yang saya minta buat setiap orang, saya bilang gini, ndak usah nangis, ndak usah sedih, ndak usah merenungi yang hilang, ndak usah merenungi cinta suamimu yang luntur hari ini berkurang, mungkin makin benci suamimu lihat engkau. Ndak usah hari ini, ndak usah sedih. Sudahlah, jalani hari-harimu yang serba susah,
hari ini bersama Tuhan. Tetaplah, kalau firman Tuhan berkata, bergembiralah, karena tidak ada hari sial, hari-harimu mujur. Bergembira, bersenang-senanglah, walaupun hari gelap itu banyak jumlahnya, tapi hari-hari mujurmu itu tetap selalu ada menyertai saudara dan saya. Nikmati aja, yang penting engkau nabur benihnya benar. Apa yang harus engkau perbuat dengan berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu kudus, nikmati pernikahan, kau bisa setia, itu benih yang luar biasa. Yang terakhir, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Sudah dikasih tahu, semua yang perkara di bumi sia-sia. Jadi jangan cari perkara terus di bumi ini. Cari cara untuk memperkaya. Percayalah, kita sudah kaya. Jangan mencari terus cara untuk memperkaya dirimu. Galatia 3 ayat 29 sudah dikatakan, kita milik Kristus yang berhak menikmati berkat Abraham, Ishak, Yakub. Saudara tahu berkat Abraham, Ishak, Yakub? Abraham itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu jadi milik saudara. Kita adalah orang yang berhak menikmati janji Allah. Sekali lagi, saudara dan saya sudah kaya karena apa yang Yesus sudah lakukan. Janji-janji berkat kita miliknya. Tidak perlu lagi cari cara memperkaya diri. Kita sudah kaya. Itu sebabnya Tuhan bilang, nak, cari perkara yang di atas. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus yang ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hari ini yuk kita semua tidak perlu cari perkara di dunia. Kita tahu bahwa hidup kita hari ini sudah, yang penting matikan hari ini kedagingan kita, karena kita hari ini mau hidup bersama Kristus. Kolose 3 ayat 23 sampai 25 ya. Jadi apa yang pertama? Cari perkara di atas, matikan gaya hidup manusia. Yang ketiga, kalau kita tahu bahwa Kristus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka yang ketiga adalah bangun kerajaan Allah. Itu fokus kita. Kalau kita bangun kerajaan bisnis kita terus sampai kita lupa bangun kerajaan Allah, maka ini sia-sia. Makanya cari perkara di atas, matikan gaya hidup manusia duniamu. Yang ketiga yaitu bangun kerajaan Allah. Itu bukan sia-sia lagi. 3 hal. Yuk kita baca ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apa yang akan Tuhan lakukan kalau kita tidak lagi kejar perkara di bumi? Maka ini yang Tuhan lakukan. Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saya tanya, saudara ngampuni suami berkali-kali, limited edition, diampuni mertua, ipar, teman baik, tetap menfitnah hidupmu. Itu engkau lakukan sampai hari ini. Saya ngampuni Pak Nyoto hari ini karena saya tahu firman. Saya harus melakukan ini karena saya melakukan segenap hati saya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, istilah orang Surabaya, ndak paten, ndak botoh, itu istilahnya, ndak botoh. Aku ndak botoh hidupmu, aku ndak paten mau ngampuni kamu. Itu istilahnya. Tapi hari ini apapun yang kamu perbuat dengan segenap hatimu itu untuk Tuhan. Saya hari ini dibilang orang bego, dibilang bodoh sekalipun, it's okay. Saya selalu berkata, saya mau mencintai Pak Nyoto sampai maut yang memisahkan. Saya mau setia dengan pasangan saya walaupun dia tidak setia. Sekali nyoto tetap nyoto, karena saya mau melakukannya dengan tulus hati buat Tuhan. Kalau setia buat Tuhan, mau ndak saudara? Tetap baik
Walaupun kita dibales jahat, tapi ini kita lakukan. Bu Eli jahat loh Bu Eli, tidak apa-apa, buai aja. Saya bilang gini, jahat tidak apa-apa, waktunya nabur, buai aja buat Tuhan. Memang rasanya berat, tapi waktu kita nabur benihnya berat, benih yang benar, maka engkau akan nikmati sesuatu yang kau tuai nanti berlipat-lipat. Yuk kita lihat, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Hari ini saya setia sama Pak Nyoto. Saya nikmati berkat itu, upahnya dari siapa? Bukan dari Pak Nyoto, dari Tuhan. Saya tidak perlu dengar apa kata dunia bilang saya begok, karena upah itu dari Tuhan. Lihat ya, Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Hari ini saya mengizinkan Tuhan, saya hamba, manut, taat. Ya Tuhan, Pak Nyoto diampuni, sakiti lagi suamiku, manut. Tuhan bilang ini, ampuni tanpa batas, ngasihi tanpa syarat. Iya Tuhan, iya Tuhan, Engkau itu Tuhan, aku hamba, tidak berhak protes. Apa yang kau mau, suka-sukamu Tuhan. Engkau Tuhan, aku hamba. Artinya setiap kali, jujur saya sering kan praktekkan, kalau saya ngomong saya sering, kalau di kamar berdua sama Tuhan, selalu ketika Tuhan bilang ini, Eli praktek, engkau ndak perlu malu. Nanti kalau ketemu suamimu, gandeng tangannya. Pernah suatu kali saya melakukan itu, saudara. Tuhan bilang ini, praktek. Oke Tuhan. Saya bilang yuk aku gandeng. Tiba-tiba tangannya Pak Nyoto gini. Tapi buat hidup saya nggak sakit hati. Saya cuma bilang gini, Tuhan, aku melakukan ini tulus buat Tuhan, karena aku mau taat sama Tuhan. Lah aku hamba, aku kalau taat sama keinginan diriku sendiri, yaitu tadi, ndak butuh gandeng kamu, ndak butuh. Aku ndak butuh lihat wajahmu, bisa ndak? Tapi waktu Tuhan berkata, nak, kamu ingat ya, apa yang kamu lakukan tulus buat aku, upahnya dari aku, kamu adalah hamba. Jadi tidak usah takut. Lihat ayat 25 ini, ayat yang bagus. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahan itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Artinya Tuhan ingatkan gini, Eli, ndak usah bingung. Waktu kamu ngampuni wanita tobat makin menyakiti hidupmu, biarin. Mereka itu menghadapi aku, bukan menghadapi engkau lagi. Mereka akan menanggung semua kesalahannya. Sementara kamu jangan melawan aku. Kamu jangan melawan aku sebagai Tuanmu. Kamu harus taat supaya orang yang nyakiti kamu nanggung perbuatannya. Kamu nikmati upahku. Itu tadi. Jadi satu hal, yuk hari ini jadilah anak-anak Tuhan. Saya sudah selesai. Berlomba-lombalah bukan untuk dapat penilaian dunia, jempolnya dunia. Cari jempolnya Tuhan. Waktu engkau disakiti, engkau tetap berkata, Tuhan, sakit memang. Gandeng tangan, padahal ndak gandeng ndak apa-apa loh Tuhan. Tapi karena mau taat, harapan saya waktu saya mau gandeng tangan suami saya, harapan saya digandeng, ternyata diginiin, saudara. Sakit. Tapi Tuhan datang dalam hidup saya, nak, tulus hatimu buat aku. Iya Tuhan, ingat ya, lulus ya, lulus. Aku kasih engkau upah. Aku kasih engkau upah, karena engkau ini hambaku. Aku Tuanmu yang berhak untuk memerintahkan semuanya. Hari ini yuk, 3 hal ini akan melengkapi kita menjalani di masa-masa yang serba susah. Ada kata apa saudara? Sukacita. Ada kata apa hari ini? Hari-hari susah banyak jumlahnya. Siap.
nikmati aja dengan sukacita hari-hari ini di masa yang susah. Nikmati. Hari susahmu banyak, hari gelapmu banyak, bersiap-siaplah. Kita tidak tahu di depan akan terjadi apa, di depan akan terjadi petir apa, saya sendiri tidak tahu. Yang ketiga, ingat semuanya sia-sia. Jadi jangan cari perkara di bumi, cari perkara di atas. Kita percaya kalaupun hari ini dibengkokkan, kita mengalami hari-hari apapun, itu tetap hari-hari yang mujur, saudara. Hari-hari yang penuh damai sejahtera dan aman. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sang pemberi upah, Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Tuhan hakim yang adil sedang berpihak kepada kita semua. Lakukan semua tulus buat Tuhan hari ini. Perintahkan dia tetap memerintah dalam hidupmu, dia sebagai Tuhan. Dan hari ini lakukan semua apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya hari ini, yaitu bahwa Tuhan adalah sebagai hakim yang adil. Amin. Kita tidak akan pernah takut lagi menghadapi apapun. Yang penting lakukan dengan tulus. Tuhan Yesus memberkati. 3 hal ini akan menyertai saudara dan saya menjalani hari-hari di masa susah, di masa yang sukar. Nikmati hidup dengan sukacita. Bersiaplah menjalani hari-hari yang susah yang banyak bersama Tuhan. Siap ya? Tidak apa-apa, it's okay. Karena semua hari ini kita perlu tahu, jangan mengejar perkara yang sia-sia. Karena hidup di dunia transit ini sia-sia. Mulai cari perkara yang di atas, yaitu bangun kerajaan Allah. Hari ini lakukan segala sesuatunya buat Tuhan dan matikan kedagingan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya besok ada Zoom, ada kesaksian yang bagus. Saya yang akan khotbah 7:30, ajak jiwa-jiwa ya. Hari ini sudah diperlengkapi semuanya dengan lagu. Nggak ada, yuk kita mulai belajar lagu itu terus. Kalau iblis mulai ingatkan hari-harimu yang buruk-buruk, hari-harimu yang nggak mujur, kita mau berkata, ku mau memujimu, ku selalu sucimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita siap menghadapi apapun di akhir zaman. Percayalah, Tuhan Yesus pasti menyertai saudara dan saya sampai pada akhirnya. Hari ini tidak ada orang yang mau berderai air mata setelah dengar khotbah ini. Nikmati saudara. Makin bisa menikmati proses, makin akan menikmati banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat siang ini. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami tidak tahu ke depan itu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, dengan firman ini menyiapkan kami bahwa apapun yang terjadi selalu mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya kami mau bersukacita menjalani hari-hari yang susah begitu banyak. Semua perkara-perkara sia-sia bukan menjadi fokus kami, tapi fokus kami adalah perkara-perkaranya Bapa di atas. Kami mau matikan daging, kami tidak mau lagi hidup Tuhan semau-mau kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu. Setiap pergumulan kami hari ini dengan sakit penyakit, Engkau sudah memberi kesehatan. Dengan masalah keuangan, Engkau sudah berkati. Dengan masalah rumah tangga, Engkau sudah pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biarlah kami mengangkat tangan. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati
menikmati berkat sebagai keturunan Abraham, milik Kristus yang berhak menikmati banyak janji-janji Allah ya. Yang mau ikut retreat segera daftar. Kamar sudah tinggal 5, kita lagi mencoba menambah kuota ya. Saya di luar ekspektasi, hanya belum sampai pertengahan Mei sudah tercapai target. Terima kasih buat dukungan semuanya. Yang mau ikut segera daftar ya, karena kita lagi mulai mau mengusulkan untuk menambah kuota kamar, tapi itu tidak banyak. Tuhan Yesus memberkati.